Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Jambi. Tindakan Belanda untuk menancapkan kuku imperialismenya di Jambi sekitar tahun 1616 mendapat perlawanan seluruh rakyat Jambi. Perlawanan rakyat digerakkan oleh para sultan, yaitu Sultan Fakhruddin dan putranya Sultan Thoha Saifuddin, yang dibantu oleh Panglima Perang Raden Mattkofir. Meskipun para pemimpin perang telah gugur, pertempuran terus dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya dengan siasat perang gerilya. Pada tahun 1616, Belanda mendapat izin dari Sultan Al-Qohar untuk membangun loji dan benteng. Pembangunan benteng ini dimaksudkan untuk memperluas daerah koloninya di Jambi. Dengan munculnya loji dan benteng Belanda di Muara Kumpe, dimulailah babak baru dalam sejarah Jambi. Sebelum itu, Jambi dalam keadaan tentram dan tenang, akan tetapi kemudian berganti dengan kecemasan dan kegelisahan karena munculnya nafsu Belanda dalam menjalankan monopoli perdagangan yang seringkali dilakukan dengan paksaan dan ancaman. Pada tahun 1833, Komisaris Jenderal Van de Bosch datang ke Sumatera untuk melaksanakan rencananya menduduki pantai barat dan timur Sumatera. Pada waktu itu yang menjadi Raja Jambi ialah Sultan Muhammad Fakhruddin. Oleh karena kesolehan dan ketaatannya terhadap agama, ia juga dikenal dengan sebutan Sultan Keramat. Sultan Keramat ini juga tidak senang terhadap kehadiran Belanda di daerah kekuasaannya. Untuk itu, ia berusaha mengusir Belanda setelah mengetahui tindakan sewenang-wenang Belanda terhadap Sultan Palembang. Belanda menurunkan Sultan Najamuddin, Sultan Palembang yang sah, dan menggantikannya dengan Sultan Badaruddin pada tahun 1819. Sultan Fakhruddin segera bangkit memimpin rakyat Jambi menentang Belanda. Dalam pertempuran melawan Belanda, Sultan Fakhruddin mendapat bantuan dari para bangsawan Palembang yang sengaja datang ke Jambi. Pada tahun 1833, kedudukan Belanda di Surulangun Rawas diserang. Belanda yang memiliki senjata lengkap segera melakukan serangan balasan. Di bawah pimpinan Lettkol Michel, pasukan Belanda menyerbu Surulangun Jambi dan berusaha menutup perjalanan melalui sungai. Oleh karena persenjataan Belanda lebih modern dibandingkan dengan persenjataan Sultan Fakhruddin dan juga karena adanya blokade dari pihak Belanda, pertahanan Sultan Fakhruddin terdesak dan ia terpaksa menyerah. Dalam nota perjanjian damai yang diselenggarakan di Sungai Buang Rawas pada tanggal 4 November 1833, disepakati bahwa 1. Kerajaan Jambi harus diserahkan kepada Belanda, dan yang kedua, Belanda berhak membangun benteng dan kantor di tempat-tempat yang dikehendaki sesuai kebutuhan. Perlawanan Kesultanan Jambi terhadap Belanda semakin intensif. Setelah perjanjian 1833, Sultan Thoha Saifuddin yang tidak mengakui perjanjian tersebut menggalang kekuatan dengan memperoleh senjata dari luar negeri dan melatih pasukan. Perlawanan dipimpin oleh Sultan Thoha bersama Pangeran Tumenggung Mangkunegoro dan panglima-panglima lainnya. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Jambi dan Belanda yang berujung pada gugurnya Sultan Thoha pada tahun 1904 dan Raden Mattkofir pada tahun 1907. Meski akhirnya kalah, perjuangan rakyat Jambi melawan penjajahan Belanda menunjukkan semangat dan keberanian yang luar biasa.